Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran menggambar dengan AutoCAD. Baik, pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah denah rumah tinggal sederhana. Di sini saya contohkan denah tipe 36 dengan luas tanah 72 meter persegi. Silakan untuk contoh gambar ini, gambar PDF-nya bisa kalian download pada deskripsi, sehingga pada saat kalian menggambar bisa langsung mencontoh ukuran gambar yang telah saya siapkan. Hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini, masih bentuk yang sangat sederhana, tapi di sini nanti yang terpenting adalah langkah-langkahnya yang nanti akan saya contohkan. Baik, langsung saja saya mulai dengan membuka file baru. Ya, seperti biasa di awal pekerjaan kita buat settingan layar terlebih dahulu ya. Di sini saya ketik LA Enter. Ya, saya klik New Layer. Ya, saya mulai dari as, kemudian kolom, dinding, arsir, kemudian kusen, berikutnya teks, kemudian nanti bisa juga kita tambahkan dengan furniture atau perabot. Selanjutnya mungkin taman atau landscape. Ya, saya kasih nama landscape di sini. Landscape. Oke, sementara ini dulu. Mungkin kalau nanti perlu kita tambahkan layer lagi yang nanti kita akan gunakan. Berikutnya adalah merubah warna. Silakan warnanya kalian ganti, bebas saja. Di sini saya gunakan warna-warna yang standar saja. Misalkan arsir saya gunakan warna abu-abu muda. Kemudian as, saya biasa pakai abu-abu tua. Dinding, saya pilih warna hijau. Kemudian kolom, saya gunakan warna merah. Kemudian kusen, warna kuning. Teks saya gunakan warna ini ya. Kemudian furniture warna magenta. Landscape mungkin hijau yang rada tua. Iya. Kemudian yang perlu kita rubah lagi settingan di layar ini adalah line width atau ketebalan garis nanti pada saat gambar ini kita cetak. Untuk arsir saya biasa gunakan 005. Kemudian as juga sama 005. Dinding 020. Kolom saya biasa gunakan 025. Kusen 009. Teks 005. Furniture sama 005. Kemudian landscape juga sama, ini jenis garis-garis tipis ya. Oke, saya aktifkan layer kolom di sini. Oke. Terus langkah berikutnya jangan lupa setelah kita mulai membuat layer kita simpan dulu ya. Kita save terlebih dahulu. Akan saya kasih nama denah 36. Ya, saya save. Oke, untuk langkah menggambar pertama saya mulai dari membuat kolom terlebih dahulu. Oh ya, untuk satuannya nanti di sini saya gunakan cm. Jadi silahkan kalau yang terbiasa menggunakan satuan milimeter bisa menyesuaikan. Oke, saya buat mulai dari kolom praktis dulu ya, 15 kali 15. Di sini saya buat menggunakan perintah rektang. Saya ketik REC, enter. Saya klik sembarang, saya ketik 15,15. Saya enter. Saya zoom, kemudian saya arsir, saya blok pada bagian kolomnya. Boleh menggunakan solid, tapi di sini saya biasa menggunakan ANSI 37.
Skalanya mungkin kita buat lebih kecil, misalkan saya ketik 0,4. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian layarnya kita ganti arsir. Arsir. Ya, untuk yang pertama nanti kita buat bagian kolom dinding yang ini dulu ya. Dinding kamar yang depan ini. Yang mendatar ini ukurannya 300 cm atau 3 meter. Ini untuk ukuran bagian tepinya ukuran luar ya, tapi sementara nanti kita buat ukurannya semuanya as ke as terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari membuat dinding yang sebelah sini dulu ya. Oke, di lebarnya 300, jadi ini saya copy 300 ke kanan. Enter. Oke, untuk dinding kita gunakan pakai perintah rektang ya, REC. Bisa menggunakan multiline, tapi di sini saya mencontohkan pakai perintah rektang. Jadi REC enter, kemudian saya klik dari pojok sini sampai pojok sini. Oke. Kemudian saya offset 2 cm untuk tebal plesterannya. Kemudian ujungnya ini tinggal saya geser ke kanan. Oke, ini ke kiri. Oke. Oh ya, untuk layarnya kita ganti arsir. Kemudian dindingnya sekalian kita arsir. Biasa untuk dinding pasangan batu bata tebal setengah bata kita gunakan jenis arsir ANSI 32. Skalanya kita coba 1 ya. Oke, layarnya sama, kita ganti arsir. Ya. Oke. Ya, untuk pembuatan dinding yang lain nanti kita gunakan pakai perintah-perintah modify ya. Jadi ada copy, mirror, stretch, dan yang lainnya. Jadi misalkan ini saya buat kamar ukuran 300 kali 275. Nah, dinding yang atasnya ini bisa langsung tinggal kita copy saja ya. Kita copy ke atas 275. Seperti ini. Kemudian dinding yang vertikal ini bisa kita gunakan pakai perintah mirror. MI enter, select objeknya seperti ini. Enter, kemudian kita kliknya ya, pojok sini ketemu dengan pojok sini. Enter. Ya, karena terlalu panjang, jadi caranya ini kita select seperti ini. Kemudian kita klik pada bagian tengahnya kita geser, kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, dinding yang sebelah kanan tinggal kita mirror. Nah, vertikal seperti ini. Lanjut, naik ke atas, saya copy ke atas, jaraknya 150. Oh, maaf. Saya ulang, saya copy ke atas, jaraknya 150. Kemudian saya mirror dinding ini, mirrornya mendatar. Saya klik, geser ke bawah. Kemudian saya copy ke kanan 150 lagi. Ini saya klik, ini saya geser ke kiri. Kemudian kalau yang ini saya klik, saya geser ke kanan. Kemudian dua-duanya ini saya mirror. Nah, seperti ini. Oke, kamar yang belakang tinggal kita mirror ini. Ambil tengah-tengahnya. Ya, ini tadi 275, sementara kamar yang belakang ukurannya 300, sehingga ini masih kurang. Kita pakai perintah stretch, S enter, select object, kita geser ke atas 25. Oke, ini arsirnya sama ya, tinggal kita klik, geser, kita naikkan ke atas. Yang sebelah sini juga sama, kita klik, kita geser ke atas. Oke, berikutnya dinding pagar. Dinding pagar ini jaraknya 100. Oke, kemudian kita mirror saja. Kita geser ke bawah. Kemudian dinding ini yang sebelah kanan sama kita copy ke atas ke samping kanan 300.
Kemudian berikutnya ini kita copy ke bawah. Jaraknya 295 ya, 295. Oh ya, ini untuk ortonya selalu diaktifkan ya, biar mudah untuk kita mengcopy. Kemudian kita mirror, ya kita kembalikan ke atas. Seperti ini. Ya, untuk dindingnya ini bisa kita copy. Ya, jadi sebenarnya bisa copy, bisa mirror ya. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan. Jadi intinya kita gunakan pakai perintah-perintah modify. Kemudian ke bawah 440. Kemudian di sini kan kolomnya kita tambahkan 2 ya. Oh, maaf. Ini kita copy saja. Jadi 440 kita bagi 2, 20. Ini terlalu panjang, kita geser ke bawah. Kemudian kita mirror. Nah, seperti ini. Terus tambah 90. Oke, terlalu panjang. Sama, tinggal kita klik, kita turunkan. Oke. Kemudian dinding samping. Ini panjangnya 375 ya. 375 kurang panjang, kita panjangkan ke bawah ke atas. Dan ini tinggal kita mirror. Nah, kita ambil tengah-tengahnya. Terus untuk pasangan batu bata pada bagian taman ini, nah kita coba pakai perintah multiline ya. ML enter. Ya, di sini kita atur ya, justification-nya kita ganti 0, kemudian skalanya nanti kita isi 15. Ya, saya ulang ya. ML enter, J enter, Z enter, S enter, 15 enter. Ini kita geser, kemudian ini kita dekatkan, ini geser ke atas. Oke. Ini kita tutup ya garis. Ini juga sama. Garis lantai ya. Kemudian oh ini turun ke bawah 100. Ya, 100. Ini kita buat garis ini ke bawah, lebarnya 100, ke kanan 100. Oke, kita perbaiki untuk yang bagian depan sini juga. Tinggal kita mirror. Oke, kemudian nah di sini ada garis lantai untuk teras belakang ya 120. 120. Nah, ini karena memotong kolomnya, jadi ini kita turunkan, kita mirror. Oke. Ke atas. Oke, ini kita hapus. Terus ini kita explode, X enter, dan kita hapus. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tadi cara-caranya, langkah-langkahnya untuk membuat kolom, arsir, dan dinding. Oke, selanjutnya, nah biasanya kalau sudah jadi seperti ini, berikutnya diberi penempatan kusen, pintu, dan jendela ya. Tapi di sini saya coba untuk membuat settingan dimensi terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita buat kusennya dulu, sementara nanti ada ukuran yang tidak pas atau kurang tepat, nanti kita akan kesulitan untuk melakukan editingnya. Sehingga saran saya setelah dinding-dindingnya jadi seperti ini, kalian bisa memberi ukuran atau dimensi terlebih dahulu. Oke, kita buat settingan dimensi ya. Oh, tadi ini dimensinya belum ya. Ini kita tambahkan dulu layarnya. Maaf tadi ada yang kelewat. Kita tambahkan layar dimensi atau ukuran. Oke.
tambahkan dulu untuk ketebalannya tipis saja ya, 0,05. Ya, kita aktifkan dimensi. Ya. Oke, kita buat settingan dimensi ya. Nanti kita settingannya pakai model anotatif ya. Jadi tidak nanti bisa kita atur skalanya di sini. Jadi nanti yang kita atur hanya ukuran ketinggiannya saja, ketinggian hurufnya saja. Oke, di enter. Ya, kita startnya dari anotatif ya. Ini kita klik, kemudian kita klik new. Ya, untuk namanya kita kasih sesuai dengan ketinggian hurufnya. Biasanya 0,2 ya, kita kasih nama 0.20. Oke, continue. Ya, pertama teksnya dulu. Ya, tekstilnya kita ganti. Untuk fontnya ini biasanya, misalkan saya gunakan Arial Naru. Arial Naru ya. Set current, yang standar. Kemudian tag height-nya di sini saya isi 0.2. Dan text alignment-nya horizontal. Offset from thin line kita isikan 0,05. Berikutnya simbol and arrow. Simbol and arrow kita pilih architectural tick ya. Row size-nya 0.1. Kemudian settingan extend beyond text ini biasanya setengah mili atau 0.05. Extend beyond dim line 1 mili atau 0.10. Ini karena sentimeter ya, jadi 0.1. Kemudian offset from origin ini biasanya 0.15, 1,5 mili atau 0,15 cm. Oke, seperti ini. Oke, kalau udah klik OK, set current, kemudian kita close. Oke, biar nanti letak dimensinya pada bagian atas, bawah, kanan, kiri sama. Ini pertama kita buat garis bantu ya menggunakan rektang. Oke, kita klik pojok-pojoknya sini. Kemudian kita offset, kita kasih jarak di sini saya contohkan 75 ya. Ya, 75. Nah, ini tadi kita hapus. Oke, kita beri pakai perintah dimensi linear ya, DLI, enter. Oh, maaf, ini skalanya kita atur dulu untuk 1:100 ya. Atau kalau tadi misalkan belum, ini kita atur dulu di sini. Ya, anotatif scale-nya kita atur 1:100. Oke, DLI, enter. Ya, kita klik. Nah, di sini kalau sudah tinggal DCO ya. Ya, kita klik pada bagian midpoint column. Kemudian DLI lagi. Ini saya geser ke sana, saya ketik 300. Ya, kemudian DCO. Yang bagian sebelah kiri sama DLI, saya klik midpoint. Ya, ini saya klik lagi. Kemudian DCO. Yang atas sama nih saya klik. Ini ukuran kamar mandi tadi 150, ini saya ketik aja 150 kanan. Kemudian DCO, klik. Ya, saya klik. Oke, untuk ukurannya udah jadi. Oh ya, untuk ukuran pada bagian pojok-pojok sini tadi di contohnya ukurannya maaf, ukuran tepi luar ya. Ini tadi kita gambarnya masih ukuran as ke as, sehingga nanti ini perlu kita geser. Ya, setebal setengah tebal bata. Jadi kita geser 7,5 cm. Ya, kita gunakan pakai perintah stretch ya, S enter. Ya, ini kita cross selection seperti ini. Ini geser ke atas. Maaf, 7.5. Ya, yang bagian sini, yang atas ini juga sama, kita geser ke bawah 7.5. Ini ke kiri 7.5.
Kemudian yang bagian sini kita geser ke kanan 7,5. Ya, untuk ukurannya ini tinggal kita geser, kita rapikan seperti ini. Ya, jadi untuk pojok-pojoknya ini ukuran tepi luar ya. Oke, tinggal kita tambahkan ukuran totalnya ya. Untuk yang lebarnya bisa copy saja, kemudian saya geser. Ya, mungkin saya turunkan sedikit biar nggak terlalu panjang. Saya turunkan 25. Kemudian yang samping kanan ya 12 meter atau 1.200. Oke, langkah memberi ukuran atau dimensi sudah jadi ya. Jadi di sini sambil kita cek apakah ukuran denah yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita rencanakan atau belum. Jadi kalau misalnya ada yang kurang tepat, ya tinggal kita modifikasi pakai perintah stretch contohnya ya. Jadi misalkan ini contohnya, ini misalkan 300, misalkan mau kita ganti jadi 250 ya, tinggal kita geser pakai perintah S. Contohnya seperti ini, S enter. Oh, ini saya jadikan 250, berarti saya geser ke bawah 50. Nah, seperti ini. Nanti kita geser ke bawah. Nah, ini bedanya kalau kita gunakan pakai perintah rektang ya. Jadi kalau pakai rektang ini masih perlu kita geser-geser untuk arsirnya. Tapi kalau tadi untuk dindingnya kita gunakan pakai perintah multiline, untuk arsirnya biasa ngikut. Jadi tidak perlu kita klik geser seperti tadi. Oke, itu sekilas saja untuk tambahan untuk ukuran yang tidak sesuai ya. Ya, selanjutnya kita buat penempatan kusen, pintu, dan jendela ya. Untuk kusen di sini kita rencanakan pakai kusen kayu. Ukurannya 612. Ya. Jadi ada untuk pintunya ya, ini ada 3 ukuran yang kita rencanakan. Jadi untuk pintu kamar itu 70. Ini pintu utama yang depan maupun belakang 80. Kemudian pintu kamar mandinya ini saya rencanakan 60. Untuk jendelanya ini ukurannya 50 ya lebarnya ya dengan ukuran kosen 612 sama. Oke. Ya, saya mulai dari membuat pintu dulu ya. Saya buat rektang. Oh, maaf, saya gunakan pakai polylen ya. Polylen ya. Ini ke bawah 12, kemudian 6, ke atas 8, 1, 4, C enter. Ya, jadi ukuran sponengannya di sini 1 kali 4 cm. Kalau untuk ukuran kayunya 612. Lebarnya 80, ini saya buat dulu. Lebar 80. Kemudian saya mirror. Ya, untuk posisi daun pintunya di sebelah kanan, ini saya buat pakai perintah rektang. Ya, saya masukkan ukurannya kanan ke kiri berarti min 4, tingginya 82. Ya, jadi lebar kosennya tadi 80, sehingga untuk lebar daun pintunya jadinya 82. Karena ditambah dengan sponengan di sini 1 cm, di sini 1 cm. Untuk garis bukaannya kita pakai perintah ARC ya. Saya ketik A enter, tinggal saya klik 1, 2, 3. Oke, ini garisnya bisa kita ganti strip-strip ya. Jadi kalau misalnya mau kita ganti strip-strip di bagian propertiesnya ini kita tambahkan jenis garis strip-stripnya, kita klik load, klik D, ya bisa kita gunakan pakai ini, dash misalkan. Nah, kita ganti. Oke, kalau nggak nampak ini kita rubah
di settingan global scale faktornya ya. Ini misalnya kita kecilkan 0,01 ya, karena skalanya 1/100. Kemudian kita copy ya, kita buat untuk yang ukuran 70 ya. Ini tadi 80. Jadi ini saya copy lagi nanti untuk yang ukuran 60. Ya, ini kita gunakan pakai perintah straight juga. S enter. Ini kita geser ke kanan 10. Ini kita geser ke kanan 20. Daun pintunya sama. Ini kita geser ke bawah 10. Ini ke bawah 20. Ya, mungkin lengkungnya kita ganti. A enter. Klik 1, 2, 3. Ini juga sama. Karena diulang, tinggal kita enter sekali lagi. Ya. Kemudian kita match-kan. Oke. Nah, untuk pintu ini bisa kita buat blok ya, biar nanti gampang dalam kita mengcopy, move, atau yang lain ya. Jadi ini kita buat blok, kita ketik B enter. Ya, misalnya P80, jadi pintu lebar 80. Ya, kita buat blok. Nah, seperti ini. Ya, kemudian yang P70. Jadi perintahnya tadi B ya, B enter. Kemudian kita buat blok P70. Kemudian kita pilih select object. Kita select window seperti ini. Baseballnya kita kliknya sembarang, bisa pojok sini. Enggak boleh. Kemudian yang sini juga sama. Kita buat blok lagi. P60. Ya. Baseballnya di sini. Silakan. Nih. Sekarang kita tempatkan ya untuk pintu yang teras belakang. Ini tinggal saya copy. Saya ambil midpoint-nya. Jadi ini saya letakkan di tengah-tengah kolom ya. Ya. Tinggal saya klik, kemudian saya geser ke kiri. Ya. Nah, ini tidak perlu di trim ya, tinggal diklik geser saja begini. Kemudian ini karena ada beda lantai, beda ketinggian, ini kita buat garis lantainya. Kita match ya, kita MA seperti ini. Oke. Untuk pintu kamar, ini tinggal saya mirror. Yes, saya move. Ya, ini sama kayak tadi, saya klik, kemudian geser. Kemudian yang kamar belakang, ini saya rotasi. Ya, kemudian saya move. Ya, saya letakkan di sini. Ya. Pintu kamar mandi ini tinggal saya rotasi ya. Ya, saya rotasi, tapi ini perlu kita mirror lagi. Ya, dan kita move. Oke, saya klik. Ini saya geser, saya letakkan di sini. Oke. Ya, karena ada beda elevasi, ini kita buat garis lantainya ya. Ya, pada bagian sponengnya. Ya, kita match lagi. Oke. Berikutnya kita buat jendela. Ya, misalkan jendela sama ukuran kosennya 612. Ini saya copy saja ya. Ini saya copy. Ya, kemudian saya explode. Ya, saya explode. Nah, ini sponengannya kita kurangi 1. Jadi sponengannya kalau jendela itu 1, 3. Ini juga sama. Ya, 1, 3. Ini saya naikkan 1. Saya buat rektang. Ini saya buat rektang. Ya, ini tadi ukuran kosennya 80. Nah,
ini berarti kita kurangi 30 ya. S enter, select object, saya klik, geser ke kiri 30. Ya, kita jadikan 50. Kita copy. Ya, kemudian ini yang jendela belakang, nanti ini yang depan dan kamar. Ini berarti saya mirror, kemudian saya trim. Terus ya untuk yang ini kita mirror dulu ya. Kita mirror yang ini. Kita mirror. Yes. Kemudian kita buat satu lagi tipe yang model gendong yang di depan di sini. Jadi pintu, jendela. Oke, ini saya copy. Kemudian arah bukanya di sebelah kiri. Ini berarti saya mirror. Ya. Terus saya gabung dengan yang ini. Ini saya copy. Ya, saya letakkan di sini. Oke, terus kita trim. Ya. Oh, maaf, ini tadi karena kita buat blok ya. Jadi ini kita explode dulu. X enter dan baru kita trim. Oke. Sama seperti pintu tadi untuk jendela dan pintu jendela ini kita jadikan blok ya. Misalkan yang jendela saya kasih nama J1. Oh, maaf. Select object dulu. Kemudian base point. Kemudian B enter lagi J2. Yang J2 ya, saya klik sini, kemudian yang terakhir yang PJ atau pintu jendela. Ya, ini semuanya kita jadikan blok. Ya. Oke, untuk yang jendela 2, ini saya copy dulu. Ya, saya copy yang depan ini jendelanya di pojok sebelah kanan. Kemudian kalau yang belakang ini saya mirror ya, saya mirror. Ini saya letakkan di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Oke, sama kayak tadi posisinya kita buat di tengah ya. Ini kita move ke atas 1,5. Ya, ini kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian kita mirror. Ya, terus dindingnya saja ini kita geser ke sana. Iya. Kemudian yang jendela depan tadi ini kita klik, kita geser. Ya, kemudian dindingnya saja kita klik, kita geser ke sana. Ya. Ini bisa kita gunakan pakai polyline ya, ini untuk menutup garis penengahnya di sini. Oke, terus untuk yang jendela belakang, ini saya copy, saya letakkan di tengah-tengah dindingnya ini. Ya, saya move ke atas 1,5. Ini saya geser. Ya, saya mirror. Kemudian ini kita geser. Maaf, ini sama tadi ya. Oh, ini nggak ada garisnya ya. Pakai polyline. Ditutup dulu. Nah, ini bisa pakai rektang aja ya. Pakai rektang. Nah, seperti ini. Oke. Terus berikutnya yang PJ. Yang PJ ini kita copy. Ya, kita copy, kita letakkan di sini. Oke. Ini kita geser sampai dengan sini. Dan kita pakai, nah ini kita copy saja ya. Kita copy.
temboknya saja, dindingnya saja, dan ini kita geser sampai sini. Ya, kita garis lantainya. Ini karena beda ketinggian. Nah, ini kita frame ya. Ya. Nah. Oke, untuk penempatan kusen pintu dan jendela sudah jadi. Oh ya, untuk arsir dinding kamar mandi ya, ini kita arsir terasram. Nah, ini kita tambahkan dulu. Ya, untuk arsirnya ANSI 31, angle-nya 90. Ya, skalanya mungkin kita perbesar sedikit, 1,5. Oke, seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita lengkapi dengan memberi ini ya, keterangan nama ruang ya. Nama ruang. Ini kita gunakan pakai layar teks. Ya, bisa kita gunakan pakai perintah multitext atau MT, tapi di sini saya contohkan dengan cara kita copy dimensi ya. Kita copy dimensi, kemudian kita explode, X enter. Nah, teksnya ini yang kita ganti, kita edit. Ya, tinggal kita klik 2 kali saja. Ya. Ya, misalkan ini ruang tamu. Ya, ruang tamu plus minus 00 ketinggian elevasinya. Ya, 0,00. Kemudian di situ ada, maaf depannya ini ada FL ya, finish floor levelnya. Finish floor levelnya plus minus 00, kemudian CH ya, ceiling height-nya plus 2,90. Oh, maaf. 2,90. Ya, ini kita kecilkan poinnya misalkan 18, kemudian yang ini kita kecilkan misalkan 10 saja. Maaf, 15 ya. 15. Ini kita underline. Ya. Di ruang tamu, finish floor levelnya plus minus 00, kemudian ceiling height-nya plus 2,90. Kita move ke atas. Kemudian kita copy. Ya, kita copy lagi. Atau kita mirror ya, biar nanti ini tengah-tengah ya. Ya. Ini kamar tidur, kita edit. Kamar tidur. Dan kita copy kamar belakang. Ini yang beda ceiling height-nya ini 280. Yang belakang kita edit teksnya jadi ruang tamu, maaf, ruang makan. Terus di belakang sini ada teras sekaligus dapur ya, dapur terbuka di sini. Ya, untuk elevasi lantainya ini turun 2 cm. Jadi finish floor levelnya min 0,02. Ceiling height-nya kita buat sama. Kemudian belakang ini ada taman dengan ketinggian ground levelnya min 0,20. Ini ground levelnya ya, GL-nya
min 0.02. Kita copy yang bagian depan. Ya, ini kita hapus saja ya. Hapus. Ya, dimensinya saya geser dulu. Ya. Kemudian, oh maaf, ini 0.20 ya, bukan 02. Kalau 002 nanti 2 cm ini turunnya. Jadi ini 20 cm atau 020. Carport. Ya, ini sama, tinggal kita copy. Nah, ketinggian bagian depan ini. Carport. Ini finish floor levelnya min 0.25. Oke. Kita naikkan sedikit. Terus nanti yang terakhir kamar mandi ya. Kamar mandinya kita tinggal dulu ya. Oke, berikutnya ya kita coba ini ya, menambahkan variasi penutup lantai pada bagian carport. Ya, di situ kita buat semacam tali-tali air ya, ukuran 60 kali 60 cm. Kita gunakan pakai layar arsir. Kita bisa pakai perintah multiline. Ya, tadi justification sudah 0. Nah, skalanya ini kita ganti 60. S enter, 60 enter. Nah, kita klik, taruh di sini. Kita explode saja, kita offset 60. Ya. Kemudian yang ini juga sama, kita buat multiline sama tadi. 60. Kita explode, kita offset 60. Iya. Nah, seperti ini. Kemudian, oh ini ada ukuran ya. Kita kasih ukuran di sini. 1 meter kali 1 meter. Layarnya jangan lupa kita samakan dengan ini, kita match. Oh, ini ada teras. Ya, nama ruang teras. Tadi ketinggalan ya. Teras. Ya, ketinggian lantainya sama, min 0,02. Ya, untuk ceiling height-nya bisa kita tambahkan atau kalau di contohnya di situ nggak ada ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita buat ini ya, pelengkap atau furniture. Ya, jadi nanti untuk yang meja dapur, teras, dan yang di kamar mandi kita coba untuk buat lebih detail ya. Kita mulai dari yang kamar mandi dulu. Ini kalau pada denah ini biasanya garis pola lantainya untuk kamar mandi karena ukuran keramiknya atau penutup lantainya ini biasanya beda. Sehingga dalam penggambarannya ini biasa kita nampakkan. Ya, bisa buat pakai perintah garis. Jadi misalkan nanti saya rencanakan pakai keramik ukuran 20-20. Ya, saya buat garis, ini berarti ini artinya garis pemasangan penutup lantai atau keramik yang pertama ya. Jadi ini tinggal saya offset 20. Ya, berarti ini yang belakangnya utuh ya, atau yang sebelah kiri utuh. Potongannya yang di bagian depan. Kemudian yang ini yang bagian atas, ini berarti yang utuh. Ya, yang potongannya berarti sebelah kiri. Ini keramik ukuran 20-20. Jadi misalnya kalau mau direncanakan pakai 20-25, 25-25 juga boleh untuk lantainya. Oke. Berikutnya kita tambahkan di sini ada closet ya, closet. Ya, kita tambahkan pakai perintah design center ya. Kita ketik DC enter. Nah, di sini nanti kita gunakan yang standar bawaan AutoCAD-nya saja ya. Jadi biasanya itu disimpan di C. Ya, jadi kalau C, kemudian program file, AutoCAD rilisnya atau versi yang berapa yang kita gunakan. Di sini saya ambil yang AutoCAD 2010. Kemudian Design Center,
kamar mandi itu pada bagian house design. Ya, saya klik blok dan saya cari toilet top. Ya, klik kanan, insert blok. Ya, oke. Saya letakkan di sini. Atau sekalian untuk yang taman ya, atau landscape ya, atau gambar pohon. Ini sekalian kita tambahkan pada bagian yang landscaping. Ya, misalkan ini. Ya, ini tinggal saya copy, insert block. Ini juga sama. Ini bisa juga langsung digeser juga, seperti ini juga bisa. Oke. Oh, terlalu besar ya. Ini nanti kita skala terlebih dahulu. Untuk kloset, kita skala, kita coba 0,1 ya. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Ini nanti layarnya furniture. Ya, saya move. Ya, saya letakkan sini, kemudian saya rotasi. Ya, tinggal saya move. Saya letakkan misalnya yang bagian sebelah sini. Oke. Nah, supaya rapi ini bisa kita trim ya. Kita bisa trim. Oh, maaf. Bisa kita trim. Ya, ini sebenarnya ada cara yang lebih praktis ya, pakai perintah wipe out. Tapi mungkin sementara ini saya contohkan pakai perintah trim biasa. Jadi kapan-kapan saya buatkan video untuk menghilangkan garis yang ada di belakang kloset ini ya. Termasuk untuk yang pintu ya atau jendela ini juga sama. Ini tadi kan kita gunakan pakai perintah klik geser ya. Jadi untuk menutupi dinding yang ada di belakangnya ini juga bisa kita gunakan pakai fasilitas wipeout-nya. Tapi itu nanti ya. Nah, ini setelah kita trim ya, kita rapikan seperti ini. Oke. Kemudian gambar pohonnya ini saya skala 0,05 kecil aja ya. Ya, ini saya geser sini. Oh, ini pohonnya pakai layer landscape. Ya, landscape. Bisa move ke belakang. Kalau masih terlalu besar, kita skala. Kita kira-kira saja, misalnya 0,8. Kemudian, ini mungkin juga masih terlalu besar. Saya rotasi saja. Ya, saya buat seperti ini. Kemudian saya move. Saya letakkan di sini. Oke. Oke, sudah untuk kamar mandi. Ya, ini kita kasih keterangan untuk ketinggian lantainya saja ya, sama plafon. Nama ruangannya nggak usah. Ya, finish floor levelnya ini turun 5 cm ya. Min 0,05, ceiling height-nya 280. Ya, ini saya enter saja. Ya, ini saya move. Ya, saya letakkan di sini. Oke. Untuk kamar mandi bisa kita buat lebih detail ya sebenarnya ya. Misalkan kita tambahkan dengan keran, floor drain, atau yang lain. Tapi sementara seperti ini dulu. Oke, sudah jadi kurang lebih gambar denahnya. Berikutnya adalah kita coba tambahkan as ya. As. Ya, asnya kita aktifkan dulu as. Ya, pakai garis as. Oh ya, untuk as tadi line tab-nya ini masih continue ya. Ini kita ganti dulu. Ya, biasa saya gunakan jenis garis center. Taktik C ya, kita gunakan center. Ini untuk garis as. Ya, kita aktifkan. Sudah. Oke. Ya, kita buat garis
pertolongan garis as ya. Di sini saya gunakan pakai perintah ray. Ya, saya kliknya mulai dari sini, klik, kemudian boleh ray, boleh pakai garis konstruksi juga boleh, konstruksi line atau XL ya. Nah, tapi sini saya gunakan pakai ray. Ya, jadi ini sama seperti konstruksi line kurang lebih, cuma bedanya dia arahnya ke salah satu arah ya, ray. Nah, kalau misalnya kita gunakan pakai konstruksi line, bisa juga XL enter, misalkan yang arah vertikal ya, berarti V enter. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, cuma nanti kita ngapusnya harus atas bawah. Nah, atas bawah. Seperti ini. Ini XL horizontal, nanti kita potong ya. Kita potong sampai sini. Misalkan. Untuk yang ini juga sama. Kita potong sampai sini. Ya, kita trim. Yang atas sama, kita trim juga. Oke, yang sebelah kanan XL vertikal. Kita klik di sini. Ya, kita trim. Oke. Jadi seperti ini. Oh, ini tadi asnya kurang ya. Ini saya offset 90 ke atas. Kemudian ini saya offset. Ini berarti ini saya copy saja ya. Saya copy ke sini. Oke. Untuk garis asnya. Kemudian untuk notasi asnya, ya, untuk notasi as nanti kita gunakan tool palette ya. Ini saya ulangi, untuk mengeluarkannya kita tekan tombol Ctrl 3 pada keyboard. Nah, misalkan untuk as kita bisa gunakan yang ini, tag imperial. Kita klik, nah tinggal kita geser aja ke sini. Ya, ini pakai layar dimensi ya, biar nanti garisnya nggak strip-strip. Nah, ini tinggal kita edit saja. Ya, kita taruh di sini, terus kita copy. Ya, kita copy, kita letakkan di sini. Satu. Ya, ini kita copy dulu semua ya. Untuk garis asnya. Yang bagian mendatar. Ini sama. Ini nanti teksnya bisa kita edit ini. Ya. Ya, jadi misalkan yang arah mendatar ini pakai huruf ya. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Ya, teksnya kita edit. Ya, kita ketik A. Ya, yang sini B. Ya, kemudian C. Untuk yang arah vertikal ini pakai angka ya. Ini 1, ini 2, 3. Ya, ini 4. 5, 6,
7, 8 ya. Asnya yang arah mendatar ada 8. Maaf, arah vertikal ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus, oh judul gambar. Judul gambar sama ya. Tadi kita gunakan tool palettes. Kalau judul gambar bisa kita gunakan ini ya. Drawing title Imperial ya. Nah, ini tinggal kita klik di sini. Ya. Ini layarnya sama, kita matchkan. Ya. Nah, ini kita ganti teksnya aja. Misalkan view name-nya. Ya, view name-nya kita ganti Dena. Kemudian skalanya. Ya, ini 1:100. Kemudian view number-nya misalkan kita ganti ARS 01. Ya, ini biasa notasi ya. Oke. Ini kalau terlalu besar ini bisa kita ganti. Misalkan untuk yang notasinya ini tag height-nya kita kecilkan, misalkan 10. Ya, oke, seperti ini. Oke, sudah hampir 90%. Jadi, ya sedikit lagi untuk yang rencana atap. Ya, rencana atap. Ya, rencana atap tadi belum kita buat ya larinya ya. Kita tambahkan dulu. Ya, LA, enter. Ya, kita tambahkan garis rencana atap. Rencana atap, warnanya kita bedakan. Kemudian ketebalannya kita gunakan 013 ya, 013. Ya, biar ada tebal sedikit. Oh, maaf, tadi line tab-nya, maaf, rencana tab untuk line tab-nya ini garisnya strip-strip. Ya, kita aktifkan. Ya, model atapnya ini pelana. Ya, jadi model atapnya ini pelana. Ini gambar contohnya seperti ini nanti. Kalau tampak sampingnya seperti ini. Ya. Jadi kita buat untuk yang garis tertisanya yang depan dulu. Ini kita buat garis dulu ya. Ini kita buat garis tritisan. Ya. Ini lebarnya kita rencanakan misal 70 ya. Ini kita move ke bawah 70. Kemudian yang belakang ini tritisannya sampai sini. Batas ring baloknya kita rencanakan. Sehingga nanti yang atap bagian atas kamar tidur ini ya, ini nanti ada semacam atap dak ya. Ini sama, kita move ke belakang 70. Nah, seperti ini. Untuk garis knocknya, garis puncak atapnya, ini layarnya asnya coba saya matikan dulu ya, layar as. Biar tidak mengganggu. Oke, saya matikan dulu. Ya, caranya tadi gini ya, kita pilih ini ya. Ya, kita off kan, kita klik. Nah, garis asnya. Oke, jadi nanti untuk letak tumpuan kuda-kudanya itu berarti dari sini sampai dengan sini ya. Jadi bentangannya ini berarti berapa ini? 530 ya, 530. Ya, jadi posisi kuda-kudanya. Sehingga nanti untuk puncak atapnya ini berarti di tengah-tengahnya. Saya buat garis saja. L enter dari tengah-tengahnya ini. Ya, tinggal saya geser. Ya, sampai sini. Oke, saya trim. Oke, rencana atap sudah. Berikutnya, oh ini arsir taman ya. Tamannya ini bisa kita arsir. Rumput, ya, H enter.
Kita klik, ini kita pilih arsir rumput ya, rumput ya, kita pakai yang grass ini ya. Angle-nya kita buat 0 saja, skalanya kecil 0,5. Oke, enter. Ini yang belakang, yang depan juga supaya kelihatan lebih menarik ya. Oke, kita aktifkan layar as. Oke, jadi untuk gambar Dena yang kita coba kali ini, ya silahkan nanti bisa kalian praktekkan pada video pembelajaran kali ini. Ya, untuk letak potongan di situ ada AA, BB, ini kita sambung pada video berikutnya ya, yaitu membuat gambar tampak dan potongan. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.